Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kasih sayang kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan agar kuat menjalankan puasa sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di muka bumi ini atas perjuangan menyebarkan dinul Islam sehingga kita hari akhir zaman ini mendapatkan panutan, pedoman untuk menjalankan kehidupan beribadah sehingga pada akhirnya nanti kita berharap bahwa dengan keimanan itu, dengan pedoman itu, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dengan husnul khotimah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada bulan suci Ramadan ini tidak terasa sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Artinya bahwa sebentar lagi kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang memiliki ketakwaan yang kuat, ketika ditinggalkan oleh Ramadan ini mereka menangis, meneteskan air mata. Betapa tidaknya bahwa tamu agung akan segera berlalu. Tapi mungkin di antara kita belum sampai menangis ketika bulan puasa ini berakhir. Tapi minimal kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah ini dengan menjalankan amalan-amalan lain di dalam bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan tentu kewajiban kita sebagai umat muslim. Bukan hanya sekedar berada di Indonesia ini, tapi di seluruh yang mengaku diri Islam di seluruh dunia ini. Maka wajib hukumnya, karena kenapa? Allah sudah memberikan informasi ataupun sudah tercatat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kita wajib melaksanakan ibadah puasa itu sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kita tentu mendapatkan ketakwaan. Nah, inilah yang kemudian inti daripada ayat tersebut. Namun yang perlu kita ketahui bahwa di dalam menjalankan ibadah puasa ini tidak hanya sekedar kita melaksanakan puasa, menahan lapar dahaga mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi juga kita harus dibarengi dengan amalan-amalan lain sehingga ketakwaan yang kita ingin raih itu sempurna. Maka dengan itu orang-orang berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan-amalan lain. Kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini seperti
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa beribadah salat sunnah. Kemudian juga bisa kita melaksanakan tadarus Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, karena nilai pahala Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an adalah dijanjikan satu huruf akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga amal ibadah sosial. Ibadah sosial ini yang bisa kita sebut dengan amal ibadah yang setidaknya memberikan harta kita sebagian kepada orang lain, yang biasa kita kenal dengan bersedekah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagi informasi pada tausiah ini terkait janji Allah kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah bersedekah, janji Allah akan melipat gandakan apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang telah ditulis oleh Allah, yang telah diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin amba tasab'an sana bila fi kulli sumbulatin min atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Anak-anak sekalian, kita melihat bunyi ayat tersebut sudah kita bayangkan bahwa janji Allah kepada siapa saja yang memberikan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah atau membagi hartanya kepada sesama manusia, kepada orang yang membutuhkan, maka balasan Allah akan berlipat ganda, ibarat biji tadi yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, ini artinya bahwa Allah benar-benar akan memberikan imbalan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang mau melaksanakan sedekah tersebut. Artinya ibadah sosial ini sangat luar biasa dahsyatnya. Maka tak perlu ragu kita bahwa misalnya kita tidak memiliki harta yang banyak, tetapi setidaknya kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan seadanya, semampu kita, tanpa kita menunggu harus kaya dulu baru kita berbagi. Tetapi berbagilah sekarang ini, tidak perlu menunggu untuk kaya. Kata orang bahwa jangan menunggu kaya kalau ingin berbagi, tetapi berbagilah biar menuju ke kaya. Itu pepatah bahasa Indonesia. Dia artinya bahwa anakku sekalian, janji Allah untuk diberikan imbalan yang begitu banyak kepada orang-orang yang mau melaksanakan sedekah itu sudah nyata, karena itu adalah bunyi Al-Quran
Maka bagi kita yang beriman, yang mengakui Islam, bersyahadat, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran agar kita bertakwa. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sesedetail mungkin bahwa orang-orang yang menjalankan ataupun perintah Allah dengan bersedekah akan dilipat gandakan. Jangan pernah takut bahwa bersedekah atau memberi kepada orang lain atau membelanjakan harta kita ke jalan Allah, maka harta kita berkurang. Jangan takut seperti itu, karena Allah sudah menjamin. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda melalui hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa ma nakasat sadaqatun min mali. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Masya Allah. Jadi apa yang perlu kita ragukan? Mari kita melaksanakan sedekah ini dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang baik, agar kita bisa mendapatkan selain ketakwaan, juga kita bisa mendapatkan harta yang berlimpah ataupun kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan virtual SMP Penda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari dengan momentum bulan puasa Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amalan-amalan selain dari amalan puasa, kemudian berzikir, ibadah sholat sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian kita lakukan ibadah sosial seperti bersedekah. Banyak cara orang-orang yang melakukan bersedekah ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, para peserta pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut bersedekah. Bersedekahlah karena kita akan menampakkan harta kita. Kita tidak bisa bersedekah berbagi menggunakan materi kita. Kita bisa berbagi juga dengan menggunakan pikiran kita, ilmu kita. Kita juga bisa berbagi dengan tenaga kita. Bahkan senyum sekalipun kita bisa merupakan sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa tabasumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Artinya bahwa selama senyum manis kita membawa orang lain tenang, maka Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah merupakan sedekah kita kepada saudara kita. Jadi mari anak-anak sekalian, di momentum bulan puasa ini kita tingkatkan keimanan kita, amalan-amalan kita, terutama amalan sosial kita, berbagi kepada sesama manusia atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan mengulurkan tangan kita. Baik anak-anakku sekalian, para peserta pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.